Acara pada hari ini akan dipandu oleh seorang moderator yang merupakan aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Mari sama-sama kita sambut Hadi Pratama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Politik secara filosofis adalah untuk bagaimana menyediakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam pengertian lain, politik mendekatkan umat kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Dalam alam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Maka kali ini dalam agenda Grand Talk Show Festival Pilkada Damai Kabupaten Kepayang tahun 2020, Kepayang memilih siapa yang layak jadi pemimpin adalah rakyat itu yang menentukannya. Mari kita diskusikan dan tentu secara intelektual dan secara bijak. Baik, untuk memulai agenda diskusi kita pada kali ini, kita telah kehadiran para pembicara dan narasumber yang sangat luar biasa. Izin saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah perwakilan dari BPS Kepayang. Beri tepuk tangan pada pembicara kita ke satu kali ini. Kemudian dari tokoh agama Kabupaten Kepayang, beri tepuk tangan. Kemudian kita kehadiran aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup. Ada? Ya. Tepuk tangan kepada Walhi. Kemudian di sisi kiri kita kehadiran dari SPI, Serikat Petani Indonesia. Tepuk tangan untuk Serikat Petani Indonesia. Kemudian kita kehadiran pula dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tepuk tangan untuk Himpunan Pemuda. Kemudian juga kita kehadiran aktivis muda Kepayang. Kemudian Forum Mahasiswa Kepayang. Dan di sebelah, di hadapan saya, juga sudah kehadiran tamu yang sangat penting, inti dari agenda kita yang akan memberikan suatu jawaban dan wacana untuk Kepayang 5 tahun ke depan. Ada tim ses 01 dari sebelah kiri, kemudian ada para muda, kemudian di sebelah kanan saya ada tim ses nomor 2 dan Barada. Nah, dihadiri tadi oleh DPD RI dan kemudian PLT Bupati. Baik, untuk memulai agenda kita pada kesempatan kali ini, kita akan membuka data statistik yang akan disampaikan oleh BPS sebagai suatu data kita untuk berdiskusi lebih panjang dalam waktu ke depan. Kepada BPS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat, hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika dalam penyampaian nanti saya ke depan saya kurang pas, ada yang salah. Karena di sini saya yang paling muda kayaknya, belum berpengalaman dalam hal diskusi politik. Tetapi BPS hadir di sini tadi bukan memihak ya, kita nggak ada memihak, kita instansi vertikal. Jadi BPS itu tugasnya memotret gambaran kondisi suatu wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial gitu. Jadi yang kami sampaikan sini itu berupa data hasil survei. Kita BPS itu melakukan survei. Outputnya mulai yang terpenting yang biasa dicari orang itu yaitu kayak kemiskinan, pengangguran, kemudian IPM yang akan saya sampaikan 3 poin tersebut.
Jadi mohon data BPS yang ada ini nanti jangan dipolitisasi gitu kan, menjadi menguntungkan salah satu pihak atau seperti itu. Pertama yaitu angka kemiskinan. Dari tahun 2011 sampai 2019 ini tren angka kemiskinan di Kabupaten Kepahyang itu menurun ya. Jadi sebelum periode bupati yang terakhir itu di 2015 itu kita sekitar 16,83%. Kemudian 2016 16,31, 2017 15,95, 2018 14,42, di 2019 14,74, naik sedikit. Jadi angka kemiskinan ini berupa agregat ya, persentase, karena dihasilkan dari suatu survei, bukan real angka penduduk miskin di Kabupaten Kepahyang. Kalau yang realnya kan mungkin di dinas sosial yang ada data bantuan untuk penduduk miskin. Jadi kita melihat secara garis besar gitu, persentase menurut statistik. Kemudian angka pengangguran. Pengangguran di Kabupaten Kepahyang 3 tahun terakhir ini itu di kisaran 2017 itu 2,94%, 2018 2,97%, di 2019 tahun terakhir 2,17% terjadi penurunan. Kemudian tingkat PKK itu mengikuti yang di 2017 itu 75,48%, 2018 75,03%, di 2019 75,83%. Di TPAK ini itu mengenai jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang siap bekerja istilahnya gitu. Jadi ada 75,83%. Kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu trennya juga menaik di 3 tahun terakhir. Itu 2017 66,6%, 2018 67,14%, 2019 67,67%. Indeks Pembangunan Manusia ini terdiri dari 3 indikator utama, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per bulan. Mungkin itu kalau dari data BPS yang dihasilkan di Kabupaten Kepahyang selama 3 tahun ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kepada BPS yang telah membuka suatu data, baik itu data kemiskinan, data pengangguran, dan tadi yang sudah disampaikan juga. Artinya masih ada suatu PR besar bagi kedua pasangan calon untuk menuntaskan kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Baik, kita beralih kepada paslon 01. Apa yang telah dipikirkan, yang dinarasikan, dan kemudian yang telah berbasis program kerja untuk menjawab persoalan-persoalan yang masih ada di Kabupaten Kepahyang ini. Baik, mungkin kepada tim SES 01 dari paslon nomor urut 1, kami persilakan. Maaf, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan OPD dari BPS, KPU, KUA, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang jelas teristimewa kepada GMK
Saya terus terang saja bangga saya bahwa soal berhasil atau tidak penyelenggaraan ini, bahwa kalian ini generasi muda sudah berani, ya, berani berbuat sesuatu, karena nanti pada akhirnya keberanian itulah nanti yang akan membesarkan kalian. Tinggal nanti bagaimana dalam perjalanan itu kalian pupuk dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya, dengan koridor yang ada, dengan prinsip bagaimana Kepayang ini ingin maju. Itu saja. Kalian tidak usah tersinggung, saya ini ngomong biasa, ya. Mungkin kalau ceplas-ceplos mohon maaf. Tapi ini namanya pertemuan, kan saya dikasih waktu bebas. Jadi nggak bisa menangkap saya, ya. Kecuali kalau saya berbuat lebih daripada itu. Tapi kalau soal bicara keras, menyinggung, tapi ada datanya memang didukung, itu tidak ada masalah, ya. Dan saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini. Prinsipnya kita ke depan, kita memilih Kepayang ini adalah kemajuan. Saya ini alumni Jerman, alumni Amerika, Harvard Universitas, nomor 1 di dunia. Para ahli mengatakan sedikit saja, baik itu organisasi biasa, apalagi pemerintah, prinsipnya setiap pengganti pimpinan sustainable, berkelanjutan. Itu saja kunci. Ini harus dipegang pada para muda. Sustainable berkelanjutan ini prinsipnya gampang. Yang bagus diteruskan, yang jelek perbaiki. Berarti kita terus. Nah, inilah yang saya alami, saya persiapkan. Saya waktu bupati 10 kali pameran bunga sedunia di Korea Selatan, bunga kibut saya bawa. Terakhir 2015 bunga Rafflesia. Kopi luwak kita pameran di Jepang, nomor 1. Jadi ini maksud saya, keberanian-keberanian ini yang kita harus tanamkan. Ilmu-ilmu ini yang kita harus ini. Kemudian saya sudah letakkan dasar-dasar pembangunan, infrastruktur. Bayangkan begitu saya jadi bupati, saya buat hot mic sampai ke desa-desa. Protes DPR, ngapa katanya? Ada hot mic segala macam. Waktu berjuang dulu, orang-orang kota ini makan lari ke desa-desa. Begitu merdeka, orang lari ke kota. Wajar kita memberikan prioritas kepada desa. Dan ini disambut baik. Kemudian kita mulai menata bagaimana ekonomi rakyat. Ya, itu banyak program yang kita lakukan dengan ikut ikan, kebun, tanaman pangan, hortikultur dan semua macam. Kita mendapat sertifikasi buah naga. Banyak yang kita lakukan. Dan ilmu komputer sendiri boleh tanya, Bando Amin yang bawa itu, di Bengkulu. Nah, berarti kita orang Kepayang ini punya kemampuan dan keberanian untuk bagaimana membangun Kepayang ini bisa lebih baik. Lihat kantor bupati saya bangun. Bukan asal kita sok-sokan, tetapi kita harus ada pemikiran spektakuler. Apa yang kita banggakan Kepayang ini? Kalau kita tidak memiliki satu suatu pemikiran yang spektakuler untuk mengangkat. Ini yang kita lakukan. Kemudian belum yang lain. Tetapi saya terus terang saja sangat pilu saya, ya, meneruskan saya itu jauh panggang dari api. Nah, ini maksud saya, tolong pada generasi muda, kita memilih yang cerdas. Akibat tidak cerdas, inilah akibatnya. Masjid Agung bukan begitu bentuknya. Masjid Agung bukan begitu. Bukan kubah bengkuang itu, bukan. Boleh cek. Dibilanglah pemerintahan saya tidak bersih. Ya. Ya. Nah, ini Baik. Begini, saya ini narasumber. Baik. Narasumber. Nanti saudara bisa bicara, silakan. Izin Nanti bicara. saya dengar. Ya baik, Nanti tetap saya dengar. acuannya kepada moderator. Saya rasa kita semua adalah kaum intelektual yang
saya pikir mengerti bagaimana cara kita berdiskusi. Iya. Harapannya acuannya tetap pada kami. Untuk Pak Bando dari paslon nomor urut 2, nomor urut 1, kami persilahkan untuk melanjutkan. Kami berikan waktu 2 menit, ya. Iya. 2 menit untuk melanjutkan, menjawab apa yang tadi data-data BPS. Iya. Kita ini kan mau mencari solusi yang terbaik atau mau menang, mau mempertahankan. Nggak bisa. Kalau jelek kita katakan jelek, kalau bagus kita teruskan. Itu sustainable namanya. Nah, oleh karena itu kita ke depan tidak ada pilihan lain, kita harus memilih orang-orang yang tahu bagaimana inspirasi masyarakat, bagaimana tahu membangun ini. Jangan asal bangun saja. Membangun, coba lihat tuh, menghina orang Kepayang, membangun katanya patung kopi di Tugu Pahlawan itu. Itu bukan patung kopi secara filosofi, lihat. Itu Baik. patung pengecat kue. Baik, Ya, oleh karena itu untuk program, berbasis program, Pak. oleh karena itu saya mengusulkan kepada paslon ini nanti menang. Saya kebetulan wakil ketua DPR, jadi menginginkan kepada paslon yang menang nanti, baik gubernur maupun bupati sekarang pada nomor 1, harus kalau menang nanti mengalokasikan dana 1 miliar 1 desa di luar ADD. Baik, terima kasih kepada Ya, Pak Bando. gunanya duit itu untuk membeli tanah lahan masjid 1 hektar untuk kemakmuran masjid. Baik, terima kasih. Itu yang disampaikan oleh paslon tim ses nomor urut 1. Nanti barangkali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan, ada juga hadir pemuda, kawan-kawan dari lingkungan yang akan mengulik kembali program-program kerja dari paslon nomor urut 1. Untuk kali ini, selanjutnya kita juga beralih kepada paslon nomor urut 2. Untuk menjawab, intinya adalah program-program kerja yang telah dicanangkan untuk menjawab yang tadi disampaikan, data kemiskinan, kemudian pendidikan yang merata, dan apa-apa tadi data-data yang masih menjadi PR besar bagi pimpinan Kepayang yang akan datang. Kepada tim ses 02, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada GMK dan juga khususnya moderator yang telah memberikan perkenankan kami untuk menyampaikan visi misi kami khususnya di 02 yang berkaitan dengan yang disampaikan data oleh BPS tadi. Yang pertama kami sampaikan harapan kami, acara-acara kita, dimanapun kita, jangan ada ujaran kebencian. Ini tadi dari sampaikan oleh Bu Nitri, tidak ada kita, manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan. Ini yang harus kita wujudkan. Bagaimana sama-sama kita untuk membangkitkan bahwa manusia kita sudah berbuat, manusia yang lain sudah berbuat. Hargai, akui orang yang telah berbuat. Sehingga ke depan kami rasakan sudah sangat bagus perjuangan yang telah ditanamkan oleh paslon kami 02 ini, khususnya Pak Dayat. Dia berani, seperti kata Pak Ri tadi, ada keberanian beliau mewujudkan hal yang mungkin kalau dipandang orang yang wahnya sudah diwujudkan oleh Pak Bando. Kami terima kasih. Kualitas mungkin perlu dipertanyakan, tak masalah, perlu diperbaiki. Kalau kekurangan kita perbaiki, kita lanjutkan. Bagaimana perjuangan beliau sanggup memberantasi hal-hal yang mungkin dari dasar dulu dari pondasi. Karena kami sangat subhanallah ya, kita sangat care melihat perjuangan Pak Dayat membuat dari dasar. Beliau adalah orang yang tahu aturan. Dengan keberanian beliau mewujudkan seakan-akan Kepayang tak ada pembangunan kalau orang mandang, tapi begitu banyak. Boleh buka di setiap desa ada pembangunan, baik jalan, infrastruktur, maupun kita lihat dari segi pendidikan, kemudian dari segi ekonomi, beliau sangat care. Bahkan pariwisata di masa beliau lah di Kabupaten itu terbuka, dan alhamdulillah pihak ketuhanan dengan melalui PT Sarana Mandari Muktinya bisa menghibahkan tanah untuk pariwisata kita. Semakin maju. Sekarang insya Allah dengan majunya, sekarang tol sedang di pembangunan tol,
oleh Pak Rahidin ya, salah satunya inisiatornya. Sekarang tempat nanti jalan untuk menuju tol itu salah satunya di Kepahyang. Maka nanti kita lihat bahwa Kepahyang akan maju ke depannya nanti. Maka ini kita sampaikan, perlu dilanjutkan. Orang sampaikan mana dilanjutkan, perlu dilanjutkan. Lihat tadi data-data BPS. Tingkat kemiskinan menurun. IPM, tingkat kualitas manusianya menaik. Berarti ada hasil yang tercapai. Tingkat pengangguran juga menurun. Dan mungkin kita lihat, walaupun kita lihat sekarang masa pandemi, tapi subhanallah, tingkat pengangguran tidak begitu banyak. Ini keberhasilan yang harus kita akui. Kelemahan yang mungkin ada, inilah yang harus dilanjutkan. Maka pembangunan-pembangunan yang akan datang kita lihat, maka kami yakin, insya Allah kebersatuan kita, kebersamaan kita, masyarakat semua yang harus mendukung. Kita lihat kelebihan orang, kita lihat kelebihan Pak Bando, bagaimana wujudnya bagus. Masjid sudah dibuat, alhamdulillah kita makmurkan masjid itu. Nggak perlu dihancurkan atau bagaimana. Kita lihat, walaupun mungkin dulu kita lihat masjid ada yang lebih megah, dengan dana yang terbatas, Pak Dayat berani membangun Masjid Agung Baitul Hikmah. Tepuk tangan sama untuk kita sama. Ini untuk kita bersama, sehingga harapan kita bersama, mari kita makmurkan, manfaatkan yang telah dibangun. Kami ucapkan terima kasih Pak Bando, dan kami juga ucapkan terima kasih Pak Dayat, dan harapan kami ini pembangunan harus dilanjutkan. Kami yakin dengan kebersamaan kita semua, masyarakat Kabupaten Kepahyang nanti bisa mendukung Pak Dayat Nata ini akan menjadi pemenang, dan kami yakin kemajuan akan lebih ada. Demikianlah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kami harap nanti ke depan untuk kedua pasangan calon ini, ya, 01 dan 02, menjawab dengan program kerjanya yang akan datang, bukan apa yang telah dilakukan. Karena kenapa? Para pemuda masyarakat membutuhkan gambaran jelas apa yang akan dilakukan 5 tahun mendatang untuk menentukan nasib bagaimana kemudian Kabupaten Kepahyang yang akan datang itu. Siapapun yang terpilih. Baik, ada suatu hal yang telah GMK siapkan untuk kita bersama-sama. Ada satu video yang menggambarkan keinginan dari masyarakat Kepahyang secara umum. Kepada rekan-rekan semua, mungkin silakan untuk ditayangkan videonya. Kami, generasi muda kreatif, hadir untuk menyampaikan pesan dari masyarakat kepada para pemimpin yang akan terpilih nanti. Permintaan Ibu kepada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Jadikanlah Kepahyang ini lebih indah, lebih baik. Dan jagalah kebersihan masing-masing. Harapannya supaya pariwisata Kepahyang lebih maju lagi, tingkat perdagangannya juga diperhatikan untuk bupati yang baru. Lebih pengertian lah gitu pada masyarakat. Siapapun yang menjadi pemimpin di Kepahyang ini untuk dapat lebih memajukan Kepahyang ini dan merasa ini bagi masyarakat dapat kenyamanan dan keamanan di segala sektor, pembangunan di segala bidang. Supaya bisa lebih maju lagi, bisa ibaratnya bisa pemerintah bisa memikirkan rakyat kecil lah istilahnya kan, ekonomi stabil. Kalau bisa kan, kalau dari kalangan kita sih komunitas sih, kalau bisa sih bisa buat acara di Kepahyang kan, bisa diizinkan tuh komunitas. Kayak kami kan komunitas punk ya, kalau bisa kan ya dibebaskan lah istilahnya ya, ada izin lah. Kita semua juga ngerti kok istilahnya, ngerti peraturan istilahnya. Semoga olahraga di Kepahyang lebih maju lagi, membuatkan event-event seperti event futsal, voli, basket, dan lain sebagainya. Mungkin wisatanya lebih ditingkatkan lagi juga. Harapan kami begini, yang jelas masyarakat merasakan keadilan dan kesejahteraan. Itu harapan dari masyarakat orang seperti kami. Ya minta-minta harapan dari kami sebagai seorang bupati yang bisa memban amanah.
punya kearifan dan kebijakan untuk masyarakat kecil. Ada sebuah event nasional di Kabupaten Pahang ini, dua sisi, dua sektor, yaitu pariwisata dan olahraga. Semoga kedepannya bisa maju dan lebih baik dari sebelumnya. Semoga korupsi tidak ada, kan masyarakat juga aman, tentram, damai. Maju dan sukses. Care of human life and happiness, and not their destruction, is the only legitimate of object of good government. Itulah harapan dari masyarakat Kepayang untuk para pemimpin yang akan terpilih nanti. Siapapun yang terpilih, tetaplah ingat bahwasanya pemerintahan berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, serta sebagaimana mestinya pemerintahan wajib mengedepankan kepentingan rakyat. Pun, pesan bagi seluruh para pemilih. In democracy, people get leader they deserve. So, be smart. Baik, telah kita saksikan bersama apa yang telah menjadi satu gambaran umum kehendak dari yang memiliki kedaulatan itu bagi yang terpilih nanti antara paslon 01 ataupun 2. Pesannya adalah jangan lupakan rakyat. Tujuannya adalah kepentingan rakyat itu. Nah, Kepayang juga terkenal dengan komunitas pertanian yang tadi paslon 01 dan paslon 02 juga sama-sama mengangkat ini. Mengangkat pertanian itu menjadi suatu hal yang menjanjikan di Kepayang. Maka untuk kali ini kita telah kehadiran juga dari Serikat Petani Indonesia. Nah, kepada Serikat Petani Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan harapan dan segala problem hal tentang pertanian kepada pasangan calon kita ini. Kepada Serikat Petani Indonesia kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dan kita sama-sama berkumpul memberikan apresiasi terhadap acara ini kepada teman-teman IGMK. Semoga ke depan harapannya akan terus ada acara-acara seperti ini sehingga suara-suara rakyat ini bisa disampaikan di forum-forum seperti ini. Nah baiklah, saya perkenalkan, saya Hendarman, nama bisa panggil Ale, dan saya dari Serikat Petani Indonesia, Ketua Wilayah Bengkulu, dan saya banyak juga kemarin beberapa tahun menggarap di Kepahang, di beberapa titik wilayah, khususnya di Kabawetan dan sekitarnya, berbatasan dengan Rejang Lebong. Nah, saya banyak coba menyoroti beberapa hal berkaitan dengan persoalan pertanian, dan disampaikan oleh Bapak dari BPS tadi bahwa misalnya kalau di 2019 itu tercatat bahwa saya coba cek di data BPS bahwa ada 137.000 jiwa, 191. Ini yang ada di Kepahang. Nah, kemudian tingkat kemiskinan di 2018 itu 14,42, kemudian 2019 naik menjadi 14,74. Nah, artinya kan ada tren yang meningkat kemiskinan di Kepahang ini. Lalu apa sih penyebabnya? Nah, banyak. Artinya potensi-potensi yang belum tergarap di Kepahang ini. Kalau bicara soal luasan lahan pertanian, itu ada di 56.000 luas lahan pertanian itu kurang lebih. Dan 31.000-nya adalah perkebunan kopi. Nah, komoditi utama adalah kopi. Tetapi hari ini misalnya, apakah kemudian tren kopi yang sampai ke Jerman, ke Paris, Prancis, katanya entah ke Moskow, entah kemana, entah ke Jepang, ada tidak kemudian berdampak secara signifikan kepada kehidupan petani hari ini? Saya masih melihat bahwa banyak anak petani yang masih putus sekolah, masih ikut anak orang tuanya metik kopi. Nah, kalau bicara tingkat kesejahteraan, seluruh paslon dari mulai Kepahang ini berdiri itu bicara soal kesejahteraan, soal bagaimana rakyatnya sejahtera, aman, nyaman, ya kan? Karena kalau bicara soal demokrasi seperti disampaikan tadi bahwa demokrasi dari rakyat untuk rakyat, tapi bukan dari rakyat untuk penguasa dan pengusaha.
Ini yang terjadi. Ya kan? Kalau cerita-cerita lama misalnya power syndrome-nya, ya sudah cerita Bapak tadi, Pak Bando yang terhormat dan Bapak dari soal masjid. Orang dari awal sudah bermasalah kok soal tanahnya. Mau bangun tempat ibadah, beribadah di tempat yang bermasalah kan ini menjadi persoalan. Tuhan aja dibohong, ini persoalannya. Nah, itu bicara kalau soal kasus yang tadi. Nah, bicara soal kemiskinan yang meningkat tadi, saya berpikir juga dengan tren COVID ini akan tambah meningkat juga. Dilanda kemudian dengan iklim situasi pilkada yang serentak, kemudian semua bicara soal memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi saya berpikir mari kita koreksi sama-sama. Dan saya lebih berkecimpung pada petani kopi yang saya garap, dan lahannya tentu saja banyak bermasalah ya. Artinya ada di taman wisata alam, di hutan lindung, kemudian cagar alam. Ini menjadi persoalan, dan itu titik terbesar, konsentrasi terbesar petani-petani yang ada di Kepahyang, yang menghasilkan hampir setiap tahun itu sampai hampir 57.000 ton kopinya. Dan itu kemana? Kalau kemudian itu membuat rakyat petani sejahtera. Hari ini kopi paling mahal misalnya di harga angka 20.000 atau 19.000. Kalau 1 ton panen artinya hanya 19 juta, 20 juta. Bagi 12 bulan, bagi 30 hari, apa yang didapat oleh petani hari ini? Pemilih terbesar di Kepahyang adalah petani. Anak-anak muda milenial sekarang mulai tren, mulai berpikir. Di Rejang Lebong, di Bengkulu, di mana-mana tren kopi luar biasa. Tapi signifikan tidak ada sharing margin sampai pada tingkat kesejahteraan petani. Ini yang menjadi persoalan. Dan kemudian diangkat persoalan pertaniannya secara wah saja. Oh, penghasil kopi sekian ribu ton, penghasil hortikultur sayur sekian ribu ton. Tapi petani tetap miskin hari ini. Ini yang menjadi persoalan kita. Dan itu selalu menjadi komoditi, menjadi bahan yang dipoles. Lab service tiap tahun, tiap 5 tahun, bicara ini mau nyalon, itu mau nyalon, bicara soal sejahterakan petani, sejahterakan pedagang, sejahterakan rakyat, segala macam. Nah, ini saya pikir harus dikoreksi ulang lah. Bagaimana pemuda-pemuda di GMK ini mengawal, tidak hanya pada sisi soal pertanian ya, yang khusus diberikan pada saya. Tapi petani ini adalah orang yang betul-betul harus diistimewakan di Kabupaten Kepahyang. Karena petani yang memberi makan kita, petani yang memberi makan dunia ini. Kalau kemudian hari ini seluruh calon-calon ini, 2 calon pasangan ini tidak berpikir bagaimana kemudian ada program prioritas yang mensejahterakan petani, apapun komoditinya itu, hanya sebatas proyek-proyek, program-program, kemudian selesai 5 tahun sudah. Dan saya koreksi, mungkin nggak sampai 5 tahun ya. Mungkin di 2023 udah persiapan, 2004 udah serentak. Saya pikir waktu yang sempit 3 tahun untuk bicara soal kesejahteraan. Hanya bicara soal bagaimana menyampaikan mimpi-mimpi saja, saya pikir itu. Nah, berkaitan dengan memilih cerdas, saya pikir ya dua-dua pasangan calon ini punya program yang baik. Kemudian saya berharap juga bagaimana mereka mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menjamin soal alat produksi, soal tanah yang sampai hari ini hampir di 14.000 hektar di dalam kawasan, yang sampai hari ini masih menjadi konflik. Dan sejak 84 lahan-lahan pertanian yang ada di dalam kawasan itu tergusur. Bagaimana petaninya merasa ketakutan, bagaimana petaninya ditangkap, bagaimana petaninya pondoknya dibakar. Nah, ini yang kemudian terus berlangsung. Nah, hari ini ada kelegaan. Misalnya beberapa hal yang kita perjuangkan di Kabawetan, misalnya sudah diredistribusi 50 hektar melalui program reforma agraria. Nah, kalau memang kemudian Kepahyang ini harapannya pengen sejahtera adalah bagaimana menjamin petaninya atas tanahnya, terhadap atas alat produksinya. Karena itu menyumbang devisa terbesar di Kabupaten Kepahyang, khususnya komoditi kopi dan hortikultur. Dan kemudian bagaimana kemudian menjamin akses para petani ini yang ada di dalam kawasan. Kemudian bagaimana membangun kooperasinya menjadi stimulus modal untuk para petani ini agar mereka bisa menjadi sejahtera. Kemudian adalah bagaimana membangun jaringan pasar, tidak tergantung pada pasar-pasar, mekanisme pasar yang kemudian lebih menjerumuskan petani pada harga-harga yang tidak menjamin. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Harapan saya jangan kemudian dari kedua pasangan ini berjalan memimpin kemudian akan mewariskan kemiskinan dan kelaparan di Kabupaten Kepahyang. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kawan-kawan dari SPI. Yang bisa saya kutip dari perkataan dari SPI tadi adalah kawan-kawan petani tidak butuh lip service. Ada berbagai macam persoalan yang kompleks, mulai dari kesejahteraan petani,
bagaimana pasar dari petani itu, kemudian alat produksi yang harus dijawab lebih konkret nanti oleh paslon nomor 1 dan nomor 2. Namun sebelum dijawab, kita juga beralih kepada kawan-kawan dari Walhi, dari Wana Lingkungan Hidup. Kedua paslon berbicara soal pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan dari Walhi untuk menyampaikan bagaimana kemudian pembangunan berkelanjutan yang semestinya. Pada kawan-kawan dari Walhi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam adil dan lestari. Sebelumnya saya klarifikasi dulu, saya bukan sebenarnya pengurus Walhi, eksekutif daerah, namun sampai tertanggal hari ini belum ada undangan resmi ke Walhi. Jadi saya menggunakan LBH Mahupala, aktivis lingkungan hidup. Nah, untuk lingkungan hidup sebenarnya aspeknya sangat luas, namun saya akan klaster ketiga hal, yaitu lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang. Tadi mungkin sudah sedikit dibahas oleh kawan-kawan dari SPI. Saya mulai dari agraria dulu, bahwa kami aktivis lingkungan di Bengkulu itu yang fokus di Kabupaten Kepayang ini adalah Akar Foundation dengan SPI. Nah, mereka bergelut terhadap 8 desa yang berada di Kabawetan, terhadap hak akses masyarakat dalam menggunakan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Nah, masyarakat 8 desa itu merupakan masyarakat transmigrasi yang sudah sejak 1954 mendiami kawasan mereka. Nah, selanjutnya di Walhi ataupun kawan-kawan aktivis itu mengenal wilayah kelola rakyat melalui 4 penataan ataupun 4 pilar penataan. Nah, ini harapan kami kepada dua paslon nanti dapat mengembangkan konsep-konsep tersebut. Yang pertama yaitu konsep tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Nah, saya jelaskan di awal yaitu tata kuasa. Tadi sedikit sudah disinggung oleh rekan kami dari SPI bahwa tata kuasa itu bagaimana petani mendapatkan akses terhadap penggunaan kawasan hutan. Hutan itu kita kenal 2, hutan konservasi, hutan lindung. Hutan konservasi dibagi lagi KSA dan KPA. Terus hutan lindung ada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan seterusnya. Nah, di Kepayang ini hanya 2 klasifikasi hutan. Yang pertama Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas 14.000 hektaran, dan yang paling besar itu di Kabawetan sampai Bukit Menyan itu sekitar 8.000 hektaran. Selanjutnya hutan lindung Bukit Daun dan hutan lindung Konak, hutan lindung Rimbodonok, Bukit Balai Rejang, dan Bukit Kaba. Nah, tadi sudah dibuka juga sama SPI datanya bahwa sangat banyak petani di dalam kawasan hutan. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kepayang selaku stakeholder mampu memberikan akses kepada petani di dalam kawasan hutan itu supaya dapat meningkatkan ekonomi dan menjaga ekologi lingkungan hidup. Nah, tentu kalau kita lihat nomenklatur pusat itu terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang memiliki 5 skema, salah satunya HKM, hutan desa, hutan adat, kemitraan lingkungan, dan hutan tanaman rakyat. Nah, prestasi Kepayang di Kabawetan itu sudah melakukan mitra terhadap 3 desa. 3 desa tersebut Bandung Baru kalau saya nggak salah, terus Bandung Jaya dan Sukasari. Kemitraan itu disebut kemitraan konservasi dengan pola PKS, perjanjian kerjasama. Nah, masih disisakan 8 desa lagi yang masih PR untuk perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Taman Wisata Alam itu. Nah, selanjutnya yaitu tata kelola. Bagaimana petani ini mengelola kawasan hutan itu. Kalau cita-citanya perhutanan sosial itu ada yang namanya agroforestry. Agroforestry bagaimana ekonomi tetap jalan tetapi tetap menjaga keutuhan kawasan hutan berbasis dengan agroforestry tadi. Nah, selanjutnya kita akan bicara masalah tata produksi. Setelah petani-petani ini aman secara psikologi,
memanfaatkan kawasan hutan, baik itu hutan lindung dan hutan konservasi, tentu dia juga akan mencari pasar, seperti yang dikatakan oleh SPI tadi. Mencari pasar dalam artian koperasi, kalau dia bicara koperasi, kalau saya lebih kepada UMKM. Bagaimana prapanen, pasca panen, sampai dengan hilirisasi terhadap petani-petani di dalam kawasan hutan itu harus dipikirkan. Nah, selanjutnya tata konsumsi. Tata konsumsi kita agak lucu, agak mengalami kemunduran dalam pola konsumsi. Contoh, sangat banyak kepayang yang dianugerahi dengan tanah yang subur dan hampir 1500 mdpl ketinggiannya, itu masih beli terung, cabai, dan juga tomat. Padahal kita bisa memanfaatkan atau membudayakan pelak ataupun home garden di rumah masing-masing. Nah, itu 4 penataan itu yang harus kita perhatikan ke depan. Nah, selanjutnya di sektor lingkungan hidup, sebentar, 1 menit. Ya. Mungkin kami berikan waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan ya. Nah, ini yang sangat menjadi PR. Kemarin kami baru selesai rapat dengan Pansus RPPLH terkait grand design ataupun perda payung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu ini. Harus kita sadari bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepayang ini dalam Perda nomor 8 tahun 2012 itu belum terintegrasi kepada kajian lingkungan hidup strategis. Nah, Kepayang dinilai sangat lamban terhadap pengintegrasian rencana tata ruang wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita juga masih PR terhadap implementasi dari Permendagri nomor 1 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kabupaten yang wajib diperbubkan sebesar 30% RT ruang terbuka hijau kabupaten tadi. Nah, selanjutnya kita juga masih punya PR ini terkait rencana detail tata ruang yang berbicara masalah zonasi atau floating pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Terakhir, kita masih PR terhadap perda pengelolaan sampah yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 bahwa kabupaten kota berhak untuk wajib untuk membuat perda pengelolaan sampah tersebut. Baik. Nah, mungkin itu nanti kita bergulir diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dari Walhi, tetapi di disclaimer dari LBH Maupala yang mewakili kawan-kawan dari lingkungan. Baik, saya harap paslon nomor urut 1 dan kemudian nomor urut 2 mampu menjawab secara konkret apa-apa yang menjadi keresahan dari perspektif petani, kemudian lingkungan. Tadi sangat kompleks sekali, dari hulu sampai hilir. Namun sebelum dijawab, kita juga hadir kedatangan dari kawan-kawan HIPMI. Tadi bicara soal pasar dari para petani dan sebagainya. The HIPMI sebagai pelaku usaha secara langsung, barangkali untuk juga menyampaikan harapannya ke depan. Mohon izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, terima kasih kepada generasi muda kreatif Kepayang yang telah mengundang HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang kedua, saya hormati dan saya banggakan tokoh masyarakat Kepayang seperti Pak Bando Amin, politisi-politisi muda, bahkan pengusaha-pengusaha muda, pelaku-pelaku muda yang mempunyai lembaga-lembaga LSM atau OKP, organisasi pemudaan. Majunya untuk Pilkada Kepayang Damai ini dengan Kepayang memilih siapa yang layak jadi pemilih. Pemuda adalah swing voter untuk arah ke depan pemimpin kebudayaan Kepayang. Antara paslon 1 dan paslon 2, mereka adalah putra-putra terbaik Kepayang. Putra-putra terbaik Kepayang, kita adalah bertanggung jawab semua, bukan mereka aja yang bertanggung jawab untuk masa depan Kepayang ke depan. Kita sebagai pemuda, ada suatu kutipan, hak asasi yang paling kita junjungi di negara Republik Indonesia ini adalah untuk satu pilkada, hak memilih dan hak dipilih. Marilah kita semua kawan-kawan, sebagai generasi muda, saya perwakilan HIPMI, nama saya Franky. Marilah kita untuk pilkada ini kita menciptakan kedamaian,
Kita sebagai generasi muda, saya menitik beratkan kepada jangan pernah kita kampanye sara, ujaran kebencian, karena untuk ketentraman suatu pemilihan itu adalah kedamaian. Siapapun bupatinya di Kabupaten Payang, siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk kita semua. Kita jangan baper, jangan memburukkan paslon 1, paslon 2, mereka ini yang terbaik. Marilah kita melihat visi misinya, personality mereka, di mana mereka bisa merakyat terhadap Kabupaten Payang. Itu yang harus kita lihat. Baik. Sebagai pengusaha muda, karena saya di bidang ekonomi, maka saya berharap besar kepada yang terpilih nanti, siapapun itu, dia harus memberi ruang selebar-lebarnya bagi pemuda-pemuda yang ingin wirausaha. Buka mindsetnya, bukan mereka konsumtif tapi harus produktif, menciptakan kader-kader pemuda untuk pengusaha. Karena pengusaha dengan birokrasi itu harus bersinergi dengan baik. Tanpa pengusaha, pemerintah itu akan goyang. Apalagi saat ini COVID-19, ekonomi kita lesu. Ini yang disampaikan Ketua Umum kami HIPMI, Mardani Hamaming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mungkin Pak Bando kenal dengan beliau. Kader-kader ini kader-kader terbaik. Seperti Sandiaga Uno, banyak kader-kader yang terbaik. Marilah kita membangun Kepayang ini dengan 4 pilar yang harus kita tumbuhkan sebagai pemuda pengusaha. 1, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempatnya, NKRI. Sebagai harapan saya sebagai pemuda pengusaha, maka saya harapkan untuk bupati yang terpilih nanti memberi ruang perizinannya dipermudahkan, mindset para pemuda-pemuda, jangan berharap dia selesai kuliah, dia cari pekerjaan, dia menciptakan, bukan untuk mencari kerja, tapi dia menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, khususnya untuk keluarga dia. Apalagi saat ini kita melihat Indonesia ini dengan COVID-19 ekonominya sangat lesu. Baik. Saya berharap dengan Pak Bupati yang terpilih nanti menyuarakan pejuang adalah pengusaha ajar juang. Yang perlu saya sarankan satu, kami pernah muscap, baik di nasional ataupun di kabupaten ataupun di provinsi. Satu hal slogan yang harus kita dalami, bersaing untuk bersanding. Siapapun jadi pemimpinnya harus bersanding, atau dikatakan dengan pemilu damai dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari HIPMI. Artinya poin yang bisa kita ambil adalah HIPMI menginginkan dibukanya ruang usaha untuk anak-anak muda agar mampu untuk pemerintah menjadi inkubator dari pengusaha-pengusaha muda ke depan. Nah, mungkin tiba saatnya kami silahkan kepada, kalau tadi di pertama adalah paslon nomor urut 1, maka kita mulai dari paslon nomor urut 2 untuk menjawab segala uraian tadi, mulai dari pertanian yang sangat kompleks, kemudian lingkungan, dan kemudian ekonomi. Kami mohon untuk dijawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan setepat-tepatnya, ya, melalui program-program kerja konkret. Tadi seperti disampaikan, para petani, para pemuda, dan rakyat Kepayang ini tidak butuh lip service lagi, tetapi bagaimana strategi nyata untuk mensejahterakan rakyat Kepayang itu. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan. Terima kasih. Insya Allah kami akan mencoba menjawab. Yang pertama dari Himpunan Petani Indonesia, ya, Serikat Petani Indonesia. Jadi yang pertama berkaitan dengan masalah kopi, karena kita ini penghasil kopi utamanya di Kepayang ini. Maka kami dari dulu, waktu anggota Dewan juga kami dukung bagaimana kembangkan kopi. Karena kita tidak bisa lepas bahwa kalau produk yang lain-lain, mungkin tanaman yang kita sudah pernah coba biasanya tidak terlalu mendukung untuk Kabupaten Kepayang. Maka kita lihat pertama kita akan melanjutkan membantu para petani kita berkaitan dengan meningkatkan produktivitas kopi kita. Dari kita ketahui sistem, kalau terkenal di daerah kita dengan sistem stek sambung, stek pucuk, ya. Kalau dalam bahasa pertanian cukup agak sedikit keliru, sebenarnya bukan stek, ya. Jadi sambung atau akulasi. Jadi dengan yang model yang tumbuhnya seperti normal biasa, ada yang bentuk payung. Itu akan kita lanjutkan. Kemudian karena Pak Dayat ini juga adalah latar belakangnya orang kehutanan.
Karena kita sudah tahu bahwa alhamdulillah sudah cukup banyak berhasil beliau untuk mengakses kehutanan agar nanti masyarakat bukan untuk menjadikan hutan bersertifikat, tapi cukuplah masyarakat mampu untuk memanfaatkan hutan untuk kepentingan mereka. Seperti disampaikan oleh Wali tadi, bisa menjadikan hutan kita untuk menjadi agroforestry tadi. Jadi dia tetap hutan namun tetap menghasilkan untuk masyarakat kita dan aman. Itu kunci seperti yang disampaikan oleh SPSI tadi, aman. Apa kita apa? Ada izin dari pihak kehutanan untuk mereka menjadi hutan kemasyarakatan. Jadi masyarakat bebas tapi dengan konteks tetap mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan kehutanan itu sendiri. Dan ini yang juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh bagian dari Mapala tadi ya, tata kuasa ya. Tata kuasa sudah kita sampaikan. Kita akan berupaya terus karena Pak Dayat jelas sangat urgen, sangat perhatian terhadap masalah kepemimpinan untuk agar masyarakatnya merasa bisa aman dan nyaman dalam berusaha. Yang berjelas pertama kita akan berupaya terus senantiasa untuk bagaimana agar tempat usaha masyarakat itu tidak dikejar-kejar lagi oleh polisi hutan karena ilegal, akan tetap harus ada legalitas. Sehingga nanti pihak pemerintahlah yang harus mengusahakan agar pemerintah pusat memberikan hak itu untuk pengelolaan itu kepada masyarakat. Kemudian tata kelola agar tadi harapan kita memang benar-benar masyarakat menanam, maka insya Allah kami program kita salah satunya adalah untuk mengadakan bibitan baik sekarang karena tidak di hutanan diambil provinsi, kita adakan di pertanian. Nah banyak kita adakan juga bibit-bibit di pertanian, baik bibit kopi ataupun mungkin bibit-bibit yang bentuknya tanaman keras, itu juga sudah disediakan. Sekarang mau tahun ini dan juga insya Allah akan berlanjut pengadaan untuk membantu masyarakat agar di samping mereka menanam kopi, mereka juga harus menanam tanaman-tanaman keras sehingga konsep kita untuk mengelola agroforestry ini benar-benar bisa terwujud. Kemudian tata kelola produksi, ini yang salah satunya keutamaan kita karena Pak Nata ini adalah mereka orang pengusaha. Produksi dari awal produksi harapan kita nanti kita akan bantu cara pemupukan mungkin dari untuk penyuluhan basis pertanian kita ini harus benar-benar nanti bukan sekedar masyarakat suruh tanam tapi tidak dikawal, harus dikawal bagaimana cara mereka untuk bisa menanam dengan cara yang baik, mengelola dengan cara yang baik, diberikan bantuan bibit, berikan bantuan mungkin kalau butuh pupuk-pupukan sehingga masyarakat bisa melihat hasil yang lebih baik, bukan mereka asal tanam. Sehingga ini yang harus kita berikan nanti. Kemudian terakhir di tata cara produksi dan juga konsumsi ini kita akan mewujudkan pabrik tersendiri. Ini program kita. Kita akan melakukan program pabrik di Kepahyang ini. Jadi dari hulu sampai hilir. Sehingga harapan kita apa? Nanti pelabuhan kita akan bekerja sama dengan provinsi jelasnya itu akan nanti bukan sekedar kita namanya kopi Lampung, kopi Palembang, tapi kopi Kepahyang yang akan go internasional bila perlu. Nah, ini akan diwujudkan. Salah satu kita punya pengusaha kita Pak Haji Nata yang sudah terbukti selama ini bisa mengumpulkan banyak kopi dan mereka targetnya mereka optimis bahwa insya Allah dengan kita mengetahui produksi yang begitu banyak di Kepahyang ini maka akan segera bisa terwujud insya Allah kita bersama-sama. Apalagi sekarang sebenarnya sudah dari awal dulu kalau misalnya itu salah satu apa kalau perizinan kita dimudahkan maka sekarang kita lihat untuk kita bersama-sama para pemuda jangan sungkan-sungkan untuk membuat seperti disampaikan oleh Hipmi tadi, jangan sungkan-sungkan untuk berkarya. Sekarang masalah perizinan sangat-sangat mudah, bahkan perizinan-perizinan dikatakan free, tidak ada biaya. Nah, ini kita lihat perizinan sangat dimudahkan sehingga ini yang kita memacu nanti untuk urusan legalitas usaha kita sangat-sangat dibantu oleh pemerintah. Ini tetap komitmen dari pemerintah pada ayat ini. Sehingga harapan kita juga nanti seperti yang ada di arah Keloba itu sudah ada sebenarnya. Kalau dulu kita wujudkan kerjasama itu bisa terwujud pabrik kopi. Baik. Namun kemudian karena hal-hal yang tentu harapan kami ini bersama kemudian kami sampaikan tidak terlepas dari itu SDM akan dimunculkan. Maka sekarang kita lihat untuk munculkan agar sumber daya manusia kita terus di-upgrade dengan pelatihan-pelatihan, mungkin dengan membantu mendatangkan ahli-ahli ke sini. Kemudian juga kami sampaikan bahwa kami dari program ini tak terlepas dari berkaitan dengan itu untuk meningkatkan SDM kita yang berkaitan yang berbasis iman dan takwa. Ya, maka baik. Sekarang insya Allah jargon kita akan meningkatkan itu. Maka di samping kita meningkatkan itu kita akan tingkatkan juga pendidikan agama dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bertumbuh pesantren-pesantren akan kita juga buat di Kabupaten Kepahyang ini.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menjawab. Dalam sesi ini, kawan-kawan dari petani, dari Walhi atau dari kawan-kawan lingkungan tadi, dari HIPMI, boleh diberikan ruang untuk menanggapi, untuk memastikan, misalnya pabrik kopi, tahun berapa dan sebagainya, dipersilakan. Begitu juga dengan paslon urut nomor 1. Untuk kali ini, namun nanti kita dengar terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Apa yang telah dicanangkan untuk membahagiakan kira-kira para petani dan kemudian pembangunan berbasis lingkungan. Tim kampanye nomor urut 1, kami harap tetap kepada yang tadi mewakili, yaitu Pak Bando untuk menjawab. Karena dalam undangan satu tim ada satu jubir seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu sangat gampang. Kuncinya pemimpin kita. Pemimpin dibantu oleh OPD. Tapi kalau dimutasikan orang-orang yang tidak mampu, jelas nggak bisa. Oleh karena itu, seperti HIPMI tadi, saya kasih contoh, kita kan 1 miliar satu desa di luar ADD. Ini 1 hektar, ini saya dapat di Jonggol, di Bogor. Pisang Cavendish itu ekspor ke Singapura dan Malaysia. 1 hektar 2.500. 1 batang itu 70 kilo, harga 5.000, berarti 350.000. Kali 2.500 saja, hampir 1 miliar duitnya. Gampang. Sudah itu mengenai kopi tadi, bibit. Bibit ini nggak mungkin akan hebat kita kalau pemimpinnya nggak ngerti. Kalau dulu bertanya kepada saya kan dikirim ke Perancis dulu, yang somatic embryogenesis, bukan yang sambung-sambung. Sambung-sambung itu orang despetal juga udah bisa. Somatic embryogenesis itu adalah bibit unggul, bunga coklat dicincang jadi berjuta-juta bibit. Daun kopi yang unggul dicincang jadi berjuta, bukan kultur jaringan, di atas kultur jaringan. Jadi maksud saya yang namanya sustainable tadi berkelanjutan. Mungkin saya ada kelemahan, tapi kalau berkelanjutan tidak ada kesombongan. Jadi jangan seolah-olah membalas. Begitu menang, yang lain mau diberondong semua, keluarga Bando dihabisin semua. Jadi maksud saya jangan demikian. Oleh karena itu kepada HIPMI, ya, saya sangat, dan insya Allah pasti maju dengan desain tadi dan saya jamin 1 bulan itu bisa menghasilkan 60 juta 1 bulan. Kalau itu nanti masjid sudah punya 1 hektar, kemudian perangkat desa punya 1 hektar, ya kan? Nanti rakyat tinggal meniru. Pasantren kan seperti Pak Gustin di pasantren. Mana bisa maju pasantren kalau nggak ada program yang spektakuler, asal minta gitu aja. Enggak. Kita buat bagaimana programnya, kita bantu pasantren ini, bila perlu bukan desa aja nanti. Karena pasantren ini sudah ada undang-undangnya. Kasih 1 miliar. Itu maksud saya. Makasih. Ya. Itu yang telah dicanangkan oleh paslon mengenai kehutanan. Ya, kehutanan tadi, kehutanan itu nggak perlu izin lagi. Karena apa? Yang penting kita jaga hutan lindung itu nggak boleh ditebang, ya kan? Tinggal kita kerjasama dengan kehutanan. Di bawahnya bisa kita tanam porang, kita bisa tanam nanti kapulaga. Waktu saya bupati bantu kapulaga itu harga 12.000, sekarang 200.000, bayangkan. Berarti banyak yang kita lakukan. Makasih. Ya, baik. Ada juga pertanyaan yang nanti belum dijawab oleh paslon nomor urut 1 itu, soal bagaimana menciptakan pasar untuk petani. Gimana? Ya, menciptakan pasar untuk petani agar untuk petani agar yang diproduksi pasar petani. Ya, menciptakan pasar untuk produksi para hasil tani ini. Nah, inilah gunanya saya mengusulkan pasangan urut 1 ini. Kalau nanti dia menang, saya mengusulkan harus ada majelis pakar, dewan pakar, untuk menggodok ini. Misalnya nanti Pak Gusti ini menang dia menggodok bagaimana hasil produksi itu mau kemanakan. Karena nggak terpikir oleh seorang bupati, nggak terpikir. Nah, oleh karena itu pasar, maksud saya, jadi ini seperti kita nih, seperti pisang Cavendish, kita sudah ada pasar. Jadi kalau membangun produk, ya harus ada pasar. Kalau kira-kira tidak ada pasar, jangan dibangun.
Masa kita mau tanam kurma? Kalahlah sama orang Arab itu. Jadi maksudnya kita cari komoditi. Misalnya sekarang tuh, orang Israel ada survei secara diam-diam bahwa kepayang ini nomor 1 tersubur di dunia. Nah, kalau kita salah satu contoh tadi desa tadi 1 miliar, kita buat kampung anggur saja seperti di Jogja, apa enggak hebat kita? Nah, inilah gunanya tadi dewan pakar daripada paslon ini nanti itu yang membantu mengumpulkan orang-orang ahli. Anak-anak muda ini kita berdayakan, nggak perlu masuk pegawai negeri. Saya sanggup menggaji anak muda ini minimal 5 juta sampai 10 juta 1 bulan dengan program ini. Ya. Baik, 1 menit lagi Pak. Ya. 1 menit lagi waktunya. Saya rasa sudah cukup. Cukup. Baik, semua, terima kan? kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menjawab. Sesuai tadi yang telah saya janjikan, kawan-kawan boleh untuk menanggapi. Ya, silakan kepada dari kawan-kawan lingkungan untuk menyampaikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya. Dari kedua paslon ini, tim sukses, saya belum mendapatkan resolusi terhadap, sebenarnya pertanyaan saya sama teman SPI tadi terkait permasalahan resolusi konflik agraria. Saat ini gini Pak Pandu, kita cukup bagus kami dari luar sebenarnya melihat progresivitas kepayang itu di 2005, 2010, 2015. Namun konflik agraria di zaman Bapak juga belum terselesaikan antara masyarakat Trans Sengkuang 1954 dengan HGU Kepayang Indah dengan penunjukan kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba sampai ke penetapan di SK 784 2012. Nah, ini yang menjadi polemik ketika TWA itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka masyarakat yang sebenarnya memiliki hak atas tanah transmigrasi itu harus bermitra. Ini kan suatu keterpaksaan. Seharusnya mereka wajib diberikan SHM, sertifikat hak milik, karena mereka merupakan masyarakat trans di 8 desa Sengkuang tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Kepayang tidak mampu menyelesaikan konflik agraria ini? Padahal kalau kita bicara masalah legalisasi aset, redistribusi aset, itu udah nawacitanya Jokowi. Nah, sekarang yang paling disoroti di tingkat provinsi juga itu bicara masalah konflik agraria yang di Kabupaten itu. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan lingkungan. Ya, kita lanjut kepada kawan-kawan SPI. Persilakan untuk menyampaikan tanggapannya apa yang telah disampaikan tadi. Baik, dari kedua calon tadi tim ses dari kedua calon tadi menyampaikan mimpi-mimpi surga semua ini. Jadi begini, saya coba menjabarkan dulu lah, bicara soal menanggapi soal konflik agraria tadi. Jadi kalau bicara soal 1954 sampai 56 itu transmigrasi masuk di Sengkuang. Adalah 1.880 hektar itu tanah yang harus disertifikasi oleh mereka. Itu legalisasi aset. Nah, kemudian dari mulai 1926 mulai Belanda bicara nunjuk itu hutan lindung, kemudian 89, 88, 92, kemudian itu masih penunjukan, ya kan? Sampai di 2012 masih ada penangkapan petani yang berkebun kopi di kawasan dianggap ilegal masuk dalam Taman Wisata Alam. Padahal itu masih status penunjukan. Nah, penetapan itu baru 23 Mei 2014 kok. Tapi represif, petani yang ditangkap, petani yang diusir, pondok dibakar itu dari mulai tahun 89, 2011 besar-besaran. Gajah dimasukkan ke situ. Petani diusir-usir. Petani itu seperti pencuri. Malam habis maghrib ke kebun, manen sampai subuh, mulai matahari naik balik. Karena takut dioperasi, ditangkap. Ada yang masuk penjara terakhir 2012 dan kita advokasi soal itu. Nah, kalau bicara sejarah, 1937 itu ada pengakuan dari Belanda bahwa tanah itu adalah tanah 4 marga di sana itu. Tanah 4 marga yang ada di kawasan TWA. Kemudian klaim oleh negara, kemudian diperparah. Maaf, waktu itu Pak Dayat sebagai kepala dinas kehutanan salah satunya zaman itu, yang kemudian juga mendorong itu menjadi TWA. Nah, kemudian pada masa dia menjabat saat ini tidak juga mampu menyelesaikan persoalan konflik agraria yang begitu sudah banyak mengorbankan para petani.
bagaimana represi, penangkapan, pengusiran, pembakaran pondok, sempat alat berat masuk, mau masuk ke sana mau menggusur petani. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kemudian bicara mau mensejahterakan ke petani, bangun pabrik kopi segala macam, itu di awang-awang. Selesaikan dulu persoalan bagaimana status tanahnya. Ya kan? Bagaimana kemudian alat produksinya, ada nggak jaminan petani itu memiliki tanah secara sah? Oke, ini nggak sampai 5 tahun berubah kebijakan, diusir lah petani. Mau dia pakai skema perhutanan sosial, mau pakai skema reforma agraria. Nah, ada 2 skema tadi yang sudah dinawacitakan, bahwa ada 9,3 juta hektar itu harus didistribusikan kepada petani, baik dalam kawasan maupun dalam ex-HGU dan HGU terlantar. Tapi hari ini misalnya sudah terbentuk belum misalnya di jajaran pemerintah daerah Kepahyang buat tim gugus tugas reforma agraria? Tidak ada hari ini. Padahal itu mandat undang-undang Perpres 88, Perpres 86. Nah, itu tidak dilaksanakan. Kemudian bagaimana harus dibentuk Pokja perhutanan sosial? Jalannya pun tertatih-tatih. Bagaimana saya bilang tadi, ada tumpang tindih di kawasan hutan yang ada di Kepahyang ini. Bagaimana di sana ada ex-HGU Kepahyang Indah 1.500 hektar. Di sana ada surat dari Jawatan Transmigrasi zaman Soekarno 1952 sampai 56, ada 860 KK, kemudian ada 1.800 sekian hektar tanah yang harus diberikan kepada mereka. Kemudian ada juga petani yang memang sudah menguasai sudah lama tanah-tanah marga, kemudian diklaim masuk. Kalau kita jalan sampai ke Renah Kurung, Warung Pojok, Sinar Gunung, itu lewat pasar di tengah kawasan, lewat kantor polsek, kantor camat, puskesmas, dan SMP SMA, masuk klaim dalam TWA gitu, teman hutan wisata alam. Ini kan nggak logis gitu loh. Bahwa masyarakat sudah lebih dulu ada di sana sebelum Indonesia ini merdeka. Nenek moyang itu sudah ada di sana, bahwa itu adalah tanah marga. Nah, selayaknya bahwa pemerintah daerah memberikan tanah itu. Kalau memang ini tapal batasnya bahwa masyarakat tidak boleh masuk dalam kawasan ini, jadi bentuk. Tapi jangan kemudian mengambil tanah-tanah rakyat, kemudian ada mandat yang harus diberikan, misalnya 9,3 juta hektar. Hari ini tidak ada redistribusi di Kabupaten Kepahyang ini, mandatnya nawacita itu. Baik. Nah, mungkin demikian. Baik, bagaimana mau bicara petani sejahtera, bohong belaka itu dari rekan-rekan SPI. Wabarakatuh. Baik, artinya ada suatu hal yang cukup fundamental yang terjadi di Kepahyang dan kemudian ini dialami oleh para petani. Mungkin kita tanyakan sekali lagi bagaimana kemudian ketika terpilih paslon nomor urut 1 ataupun paslon nomor urut 2, komitmennya atas penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kepahyang. Mungkin paslon nomor urut 1 mungkin diwakili oleh Pak Bando sebagai juru bicaranya. Ya, kepada paslon nomor 1 kami persilakan. Bagaimana komitmennya soal itu? Jadi gini, inilah namanya pemimpin tadi sudah saya bilang harus sustainable. Yang untuk yang Renah Kurung sama Erles, itu saya sudah tanda tangan dilepas. Sudah dilepas. Hanya sebagian aja yang belum dilepas. Nah, sudah itu. Nah, sekarang begini, saya aja bukan orang kehutanan, masih bisa saya melepas itu. Kalau sekarang Pak Dayat kan orang kehutanan, saya rasa mungkin bisa lebih ini. Nah, nanti Pak Gusti bisa dorong ini, ya. Dan ini saya menyarankan bahwa kebun teh itu jangan diperpanjang izinnya, kita kelola sendiri. So, kalau itu diserahkan kepada sekarang sama pengusaha itu, kita nggak dapat duit 200 juta setahun. Saya jamin kalau kita olah sendiri 1 miliar 1 bulan. Nah, inilah gunanya generasi muda ini, kita harus persiapkan orang-orang berkreativitas ini. Makasih. Baik. Artinya ada komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria untuk di paslon nomor urut 1 ini. Baik, kita beralih kepada ini ada izin mungkin dia ada dikit. Ya. Dikit. Saya hanya sesuai dengan apa yang menjadi arahan panitia, yang menjadi juru bicara pada paslon nomor urut 1 ini adalah Pak Bando seperti itu. Interupsi sedikit ya. Karena kita diundang itu ada 2 orang, jadi kita kan punya hak juga untuk bicara, ya kan? Berarti kita mengkebiri hak azazi di sini, ya kan? Saya punya konsep juga untuk paslon nomor 1. Kenapa saya tidak diberikan waktu untuk Baik, itu? Saya izin dengan panitia terlebih dahulu. Bagaimana dengan panitia untuk? Saya kira saya hanya menambah.
Ya. Boleh. Baik, silakan Adi sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mulai dari awal. Pade ini dari awal maju karena ada keprihatinan melihat 4 tahun terakhir ini. Tidak ada kemajuan. Kita bandingkan masa kepemimpinan Pak Bando. Nah, oleh karena itulah ada niat untuk membangun Kabupaten Kepayang. Karena Pade ini insya Allah semuanya berdomisili di Kabupaten Kepayang. Itu sebelumnya ya. Nah, saya sedikit menyimak pembicaraan Pak Gusti tadi mengenai jalan tol. Jalan tol ini bukan program bupati, tapi program nasional ya. Ya, program nasional. Betul. Tapi kita ada penyanggah. Ya. Kita berakselerasi kepada pembangunan nasional. Betul. Tujuannya adalah pembangunan nasional nanti. Alinea keempat Pancasila. Berikut masalah walhi, yaitu lingkungan hidup. Di sini Kabupaten Kepayang sampah aja tidak terkoordinir. Apabila hujan, coba lihat di depan rumah wakil bupati kita itu luar biasa banjir, sampah berserakan, jalan Sahrial drainasenya tidak begitu bagus. Sudah 4 tahun, apakah ini terobosan? Tidak. Masyarakat itu butuh perubahan, pembangunan. Tolong perhatikan masyarakat. Berikutnya dari SPI, saya sependapat bagaimana kita untuk meningkatkan income masyarakat Kabupaten Kepayang. Karena kita tahu bahwa masyarakat Kabupaten Kepayang ini mayoritas petani, pedagang, perkebunan hanya sedikit. Kita tidak punya perkebunan karet, sawit dan segala macam. Nah, bagaimana kita meningkatkan produksi padi? Bagaimana kita meningkatkan produksi kopi dan kualitasnya? Nah, tadi apabila kopi atau sayuran ataupun beras sudah melimpah, mau dikemanakan ini? Nah, inilah para pengusaha muda. Tolong dibantu masyarakat Kabupaten Kepayang. Tolong carikan tempat. Bahkan ada yang namanya kelompok pengusaha ini. Kopi saya pernah ekspor. Saya pernah di Bom Baru, saya pernah ekspor ke Bandar Abbas. Bagaimana spesifikasi kopi yang harus dikirim? Nah, ini kita harus tahu. Ya, Kadin bukan hanya memborong dalam hal ini, tetapi carilah peluang, baik di tingkat nasional maupun di luar negeri. Bantu masyarakat. Baik. Ya, kopi misalnya. Baik, saya luruskan sekali bahwa ini adalah sesi tanggapan soal komitmen dari 01 untuk menyelesaikan soal sengketa lahan yang diambil oleh petani. Jadi sekitar itu saja, Pak. Mengenai lahan TWA, kalau selama ini itu ada kerjasama dengan masyarakat. Untuk ke depan tidak tertutup kemungkinan masyarakat menginginkan SHM, sertifikat hak milik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang 45 di pasal 33. Itu menyebutkan bumi, air, dan segala di dalam tanah Republik Indonesia ini dikuasai oleh negara. Tetapi untuk apa? Untuk semata-mata kemakmuran rakyat. Kalau Pak Bando bilang dulu Al-Quran yang nggak bisa dirubah. Tetapi apabila untuk kebutuhan, untuk kepentingan rakyat, saya kira tidak jadi persoalan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita catat secara bersama-sama apa yang telah disampaikan, dan kemudian ketika misalnya paslon nomor urut 1 ini menang, maka tinggal kita tagih janjinya seperti itu. Kita beralih kepada paslon nomor urut 2. Agar tidak terlalu lebar, fokus kepada bagaimana komitmen untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kepayang ini. Ya, kepada paslon nomor 2 kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama sedikit meluruskan berkaitan dengan sampah. Alhamdulillah sekarang ditangani, bahkan sekarang dibuat tempat sampah yang agak indah. Kemudian mungkin dari dulu harapan kami, karena kami dengan Pak John Haryadi ini tetanggaan sebenarnya, namun masalah pilihan itu beda, tapi tetap persaudaraan tetap kami jalin.
Karena apa? Dulu di depan rumah kami itu siring dan hidup. Dan ini satu program nanti. Program kita akan menghidupkan kembali siring sampai ke Jalan Sahrial itu. Ini selama ini kalau dahulu kalau mau berfantasi dulu itu di bulan puasa orang mencari ikan di siring itu karena sangat jernih airnya. Ini salah satu bagian untuk mengatasi. Ini tidak tidak dilakukan oleh pasang calon yang dulu. Mudah-mudahan ini dilanjutkan oleh Pak Dayat Nathan akan datang. Kemudian untuk masalah yang berkaitan dengan tanah itu di tahun 2019 itu ada satu mungkin dari Serikat Petani sudah ada pembagian sertifikat di atas itu di 7 Agustus 2019 itu lebih kurang 200-an sertifikat sudah dibagikan. Itu satu bagian. Jadi sangat disayangkan kalimatnya ya, mungkin perlu diperbaiki. Jangan kata omong kosong. Kalimat itu kan bukan berarti kita meniadakan. Bukan kami katakan Pak Bando omong kosong, enggak ada. Pak Dayat omong kosong, enggak ada. Semua ada, sudah dilakukan, tapi belum maksimal. Itu kalimat yang mungkin perlu kita cari bersama. Baik. Agar ada ini sehingga kami ke depan tetap akan ada perjuangan. Kita akan perjuangkan. Ya. Ada interupsi, kami persilakan kepada dari kawan-kawan lingkungan. Silakan pada kawan-kawan lingkungan untuk melakukan interupsi. Jadi jangan lebar Pak, maksudnya yang dimaksud saya dengan teman SPI tadi 8 desa, kita buka data dulu. 8 desa itu saya bongkar ya 8 desa atau mungkin Abang bisa bongkar nanti. Itu di daerah Sengkuang, pembagian 200 sertifikat terhadap legalisasi aset itu tidak termasuk 8 desa tersebut. Nah maka yang kami bahas ini adalah 8 desa Pak. Bagaimana resolusi konflik terhadap 8 desa, hak masyarakat terhadap tanah, hak masyarakat trans terhadap tanah yang selama ini berkonflik. Jadi jangan melebar. Kami tidak, kita berbasis data Pak. Kami NGO selalu berbasis data dalam bekerja, selalu melakukan pengorganisiran terhadap tapak dan dasar masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini saya ikut juga. Saya di tahun 2004, 2006, 2009 terakhir saya mengikuti pertemuan di desa Sengkuang itu lebih kurang di tahun 2008. Salah satu pertemuan itu dengan para KSDA termasuk ini. Maka sebenarnya sampai saat ini tetap diperjuangkan. Mungkin kita tahu tadi disampaikan bahwa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sekarang untuk masalah urusan kehutanan itu apalagi sekarang sudah dialihkan ke provinsi. Akan semakin panjang rentang untuk diikuti, tapi komitmen kami dari hal yang kami lakukan bahwa tetap bukan omong kosong, tidak bisa kita pungkiri kami dari pendukung bahwa adalah masyarakat, kami petani bahwa harus, maka ini yang harapan kita ke depan agar jangan sampai pemilihan itu berbiaya mahal. Ini yang harus disadarkan oleh kita bersama sehingga kami sampai komitmen kedepannya harapan kita tak ada yang bayar-bayar sampai sekian miliar. Membuat apa? Nah, ini mungkin kita rahasia bersama yang kita ketahui. Apa kita apa? Agar apa? Keuangan itu fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini harapan kami nanti akan kami dukung ini, akan kami lontarkan pada paslon kami bahwa ini tujuan kita. Bagaimana kalau bisa 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan karena nggak sampai full ya 2024 itu sudah pilihan bersama nanti. Maka ini bisa. Berapa yang bisa kita akses jadi hal utama karena salah satu bagian saudara kita di Kabupaten di Sengkuang itu adalah saudara kita yang harus kita perjuangkan semaksimal mungkin agar legalitas mereka dalam mengelola pertanian itu bisa mereka dapatkan dan mereka bisa tenang dalam menjalankan masalah untuk meningkatkan perekonomian mereka. Itu jangan dapat sampaikan. Baik, terima kasih. Kita lihat apa yang telah dijanjikan dan diwacanakan oleh setiap pasangan calon. Tinggal lagi nanti ketika pada tanggal 9 Desember kita tentukan kemana harapan kita betul-betul digantungkan. Baru 2 hal yang tadi kita bahas. Pertama adalah soal petani, ekonomi, tetapi ada satu hal yang fundamental juga pada diri masyarakat ini. Yaitu pertama adalah soal pendidikan. Ada cita-cita nasional pendidikan. Nah, ini masuk ke dalam bagaimana cara kita untuk membangun sumber daya manusia. Nah, tentu kita ingin dengar juga gitu ya. Kami juga ingin dengar apa program-program dari pasangan calon. Kalau tadi awali oleh paslon nomor 1, maka kami awali di paslon nomor 2 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kepayang ini. Ya, pada paslon nomor 2 kami persilakan. Terima kasih.
kita tak bisa pungkiri, pembangunan tak lepas dari manusia itu sendiri. Sumber daya alam tak akan bisa kita eksplor kalau manusia sendiri tak mampu untuk mengeksplornya. Maka pendidikan tentang SDM ini maka menjadi hal yang utama, jadi misi utama kita mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahyang yang sehat, cerdas, terampil, produktif, yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ini yang kami sampaikan, bahwa kita benar-benar sekarang memperhatikan, yang pertama program kita tentang mengalokasikan dana minimal 20% untuk pendidikan, itu komitmen, bahkan bisa lebih. Bahkan sekarang kita juga sudah membuat perda pesantren khusus bagaimana kita bisa mengalokasikan khusus dana untuk pesantren karena sesuai dengan perintah undang-undang. Kemudian kita juga akan mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu, bukan sekedar selama ini kita harapan kita anak-anak belajar mereka hanya sekedar nilai tinggi. Ini yang kita benar-benar alhamdulillah sekarang sudah dihapuskan. Harapan kami apa? Kedepannya anak-anak nggak perlu lagi ditunjuk, biarlah mereka apa adanya, karena harapan kita muncul anak-anak yang cerdas seperti yang telah ditunjukkan oleh SDIT, SMPT, SMAIT yang kami kelola selama ini. Ini harapan kita, sehingga ke depan menjadi orang-orang yang benar-benar muncul kebaikan-kebaikan, dan kemudian nanti kita akan mengupayakan agar wujudnya nanti adanya universitas tersendiri di Kepahyang ini. Kita inginkan adanya nanti anak-anak kita yang sekolah lebih tinggi, karena tidak bisa kita pungkiri pendidikan itu hal yang utama, bisa menciptakan manusia-manusia yang bisa untuk mengelola sumber daya alam kita. Ini yang kita wujudkan bersama-sama nanti. Maka juga kita lihat dari seluruh OPD-OPD kita melaksanakan pelatihan-pelatihan. Ini kita perlu perbanyak, sehingga nanti akan merangkul masyarakat kita, baik para pengrajin-pengrajin kita, masyarakat-masyarakat kita, para petani kita, masyarakat-masyarakat kita. Ini perlu pendidikan yang namanya diklat, pendidikan yang kilat, yang harapan kita bersama agar sumber daya manusia khususnya di Kepahyang ini bisa benar-benar meningkat dan mereka mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai karena kita khawatir kita nanti seperti di tempat lain, teknologi ada tapi tidak dimanfaatkan. Kenapa? Orangnya nggak ada yang bisa memanfaatkan. Kemudian harapan kita jangan sampai orang yang sudah dilatih ini dicomot-comot. Maka prinsip kami sampai dengan Pak Dayat bahwa Pak Dayat Nata nanti menang, maka semua rakyat yang di Kepahyang ini rakyat Pak Haji Nata dan Pak Dayat dan Nata. Tidak ada sisa kita untuk dendam-dendam politik. Ini yang harus benar-benar diwujudkan. Baik. Nah, ini salah satu sehingga nanti orang-orang yang berkualitas bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Sekarang kita beralih kepada paslon nomor urut 1 untuk bagaimana cara, strategi konkret untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kepahyang ini melalui pendidikannya. Silakan. Saya sudah mulai waktu saya jadi bupati, saya sudah kirim orang-orang pintar ke Jerman 8 orang. Ternyata kembali Pak Gusti, nggak dikirim duit sama Pak Dayat. Ya. Jadi nanti kalau paslon ini menang, nanti kita akan kirim kembali karena kita ada harta karun kita. Ini panas bumi, energi panas bumi di Kabawetan itu 350 mega. Kita ini generasi muda kita tidak punya orang ahli-ahli energi panas bumi. Kita harus kirim. Kemudian karena program tadi insya Allah jadi 1 miliar 1 desa, ya. Nanti anak-anak tamatan SMA ini kita tampung kuliah gratis di Fakultas Pertanian Dahasen. Dia nanti akan mengolah itu bersama SPI untuk mengolah itu. Dan ini belum pendidikan-pendidikan yang non formal. Saya sudah kirim orang ke Jepang udah ratusan, udah ribuan. Nah ini akan kita teruskan kembali. Yang kemarin saya juga gembira bahwa zaman Pak Dayat ini ada Ausbildung ke Jerman tapi nggak dengar lagi saya. Sebenarnya itu harus diteruskan. Nah oleh karena itu kita tidak usah khawatir, Kepahyang kita punya universitas yang kita kelola sendiri. Dan kita untuk konsumsi kita mengutamakan orang Kepahyang. Pasantren bila perlu dikasih prioritas seperti Adinda Gusti ini, ya kita kasih itu, ya supaya ada yang apa tuh tahfiz apa segala macam. Ini dibilang nuansa Islam, tapi Asmaul Husna itu Gusti mana ada lagi itu, lambang-lambang Allah nggak ada,
Berarti ini oknum-oknum ini yang tidak ada nuansa Islamnya perlu kita perbaiki. Jadi Adinda Gusti harus dorong ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih itu yang disampaikan oleh paslon nomor 1. Baik, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Nah, di dalam pilkada kita saksikan ada satu persoalan menahun yang tidak pernah selesai kita saksikan. Butuh komitmen dari pasangan calon dan penyelenggara dari pilkada itu agar barangkali ini selesai. Kita saksikan suatu video yang menarik yang tadi disiapkan. Mungkin pada panitia kami silakan untuk memutarkan videonya. Sejak kapan budaya ini bermula? Tuhan tidak lihat. Senyum mereka begitu tulus. Senyum mereka begitu indah. Tapi dengan enteng tangannya Tuhan memberikan duit ini. Selembar merah dan selembar biru ini. Agar kami bisa menjadi pelacur demokrasi. Aku tak sanggup. Sungguh aku tak sanggup untuk mengkhianati senyum-senyum tulus itu. Kami bukan memilih raja yang baru, Tuhan. Kami bukan sekedar memilih raja yang baru. Kami ingin mencari Bapa. Kami ingin mencari Bapa untuk rumah kami, untuk membimbing kami ke masa depan yang lebih indah. Bukan sekedar materi, Tuhan. Meski perut kami lapar, meski muncung kami masam tak bisa merokok lagi. Serendah itu Tuhan melihat kami yang tidak bisa mempertahankan martabat kami sebagai rakyat yang memegang teguh demokrasi. Tahun 1945, Bapak Soekarno-Hatta, dua orang yang ada di lembar merah itu dengan tulusnya memerdekakan kita. Dan sekarang apa? Kita telah dijajah oleh selembar kertas merah. Lucu. Woi. Jangan cacala. Kau tahu? Kertas itulah yang mengandalkan hidup mereka. Ketika perut mereka kosong, kertas itulah yang mereka gunakan untuk mengusik perut kosong ini. Ketika kau berbicara sok benar, menjadi sok melawan, di saat itulah mereka berteriak, meringis kesakitan, menahan lambung-lambungnya kosong. Kau tahu, mereka bahkan jangankan daging, tulang-tulang tawan, tulang-tulang dari kawan-kawannya, mereka lahap, mereka jilat-jilat. Dan itu efek dari perut yang kosong. Dan kau berbicara tentang kebenaran, kau lihat sekelilingmu. Inilah kebenaran. Atas karena uang, kau tega melihat kami saling mengacukan pedang satu sama lain. Lantas karena jabatan, kau mampu menutup matamu akan kebenaran. Apa yang akan kita katakan pada pendiri bangsa, para leluhur-leluhur kita? Kita telah mempelacuri demokrasi.
Inikah demokrasi? Inilah demokrasi. Tuan, Kepahyang bukanlah papan catur dan kita bukanlah bidak. Pahamilah Tuan, kita bukan hanya sekedar memilih raja-raja yang baru yang siap menghamburkan uang untuk bisa maju pemilu. Jangan biarkan uang menutup mata kita. Jangan biarkan uang menjadi patokan Tuan bersuara. Pahamilah Tuan, Kepahyang bukanlah papan catur dan kita bukanlah bidak. Tidak ada jabatan yang diperjuangkan mati-matian hanya demi dapat posisi, hingga rela mengeluarkan uang hingga berjuta-juta. Dengan cara yang bersih pun kita bisa meraih masa depan dengan kebenaran tanpa ada kebohongan. Baik, ini yang saya maksudkan dengan suatu persoalan yang menahun yang tidak pernah selesai. Kita bisa katakan tidak ada, tetapi faktanya ada. Bagaikan hantu. Saya ingin mendengar, mungkin kawan-kawan juga mendengar, para pemuda Kepayang, kedua pasangan calon ini atas komitmennya. Bagaimana kemudian menjamin tim kampanye setiap pasangan calon itu untuk mengatakan tidak terhadap politik uang atau money politik. Tidak lagi membeli harga diri rakyatnya dengan uang ratusan, 50-an yang kemudian menghinakan rakyatnya itu. Mungkin kita dengar terlebih dahulu dari paslon nomor urut 1 untuk menjawab soal komitmen itu. Kepada paslon nomor urut 1, saya persilakan. Ada gilirannya nanti untuk para muda, ya, ada gilirannya di sesi berikutnya untuk menyampaikan ini. Yang lain mungkin Pak Bando silakan. Ya. Masalah duit. Ya, bagaimana komitmen untuk menjamin dari atas sampai ke bawah tim kampanyenya tidak menggunakan politik uang. Kan kita sudah bersama, udah sama-sama naikin di KPU, MOU. Jangan main menyimpang. Ya. Seperti saya sekarang sebagai tim, mungkin kalau saya bilang haram pakai duit tim itu nggak ada, duit pribadi, ya. Jadi memang tampang saya ini tampang bandit, sampai dibilang saya ini korupsi segala. Di jaksa boleh periksa, boleh tanya, mungkin ada keluarga jaksa sini. Mana ada hasil sidang saya itu ada korupsi, tidak ada. Nah, oleh karena itu saya sangat komit, ya. Kalaupun nanti bisa saja terjadi, tapi prinsip kan kita tidak mau. Tapi kalau ada terjadi, itulah hukum gunanya, ya. Jadi prinsip saya dan saya, ya gara-gara dana lah ini kita akhirnya masuk penjara nih, gara-gara dana. Nah, oleh karena itu ini gara-gara duit lah. Jadi ini maksud saya, kita komit bahwa kita politik, money politik, no. Ya. Terima kasih. Ketika misalnya tertangkap misalnya tim kampanyenya untuk melakukan menyebar-nyebar uang, apa yang akan dilakukan oleh tim kampanye nomor 1? Tangkap, bawa dia ke Bawaslu. Tangkap. Baik. Nah, sekarang kelihatan sudah money politik menggunakan ASN dan pegawai negeri. Ini kan money politik sudah. Baik, inti komitmennya adalah iya, paslon nomor 1 iya, siap nanti untuk saya tunjukkan membawa paslon yang misalnya terbukti dan sebagainya, iya, melakukan money politik untuk ke ranah hukum dan sebagainya. Karena peluang untuk money politik ini adalah petahana. Baik. Sekarang saya sudah memanfaatkan. Sekarang kita tanya kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana komitmennya untuk tidak menggunakan politik uang, menggunakan kekuasaan dan seterusnya. Silakan kepada paslon nomor urut 2. Pertama, perlu dicatat kata Pak Bando tadi. Itu mungkin dia menuduh petahana. Nah, ini bahaya ini kata-kata itu. Nah, ini kami sampaikan, ini kata-kata yang perlu direkam. Yang pertama, bahwa kalau saya prinsip pribadi, mungkin orang tahu, alhamdulillah di awal saya perjuangkan bahwa kami, khususnya saya pribadi, bahwa pemilihan itu adalah hak untuk dipilih dan memilih. Uang bukan segala-galanya. Kalau uang kita jadikan bagian untuk bisa menenangkan segala sesuatu, maka
hasil yang kita dapatkan tidak akan mendatangkan keberkahan. Mungkin ini posisi kami di sini. Anak kami lah pegawai kampanye, maka tim kampanye diharamkan untuk memberikan uang kepada masyarakat. Karena kalau ketahuan sebagai tim kampanye, jelas maka pasangan sendiri akan di blacklist, bahkan akan dibatalkan, diskualifikasi. Harapan kami ini, kita ingin memunculkan ini. Kami sejak awal kami sampaikan, ini kawan kami senama saya Gusti juga. Saya sampaikan, saya komitmen. Dulu 2004, tidak pakai uang. Kami terpilih tanpa uang. Sehingga kemudian ada yang mencontohkan dengan makan uang, kemudian masyarakat sampai saat ini kami pray milih kalau tidak ada duit. Nah, ini satu yang perlu kita juga dari kawan-kawan pemuda, tolong sampaikan juga ini dengan masyarakat. Saya sangat sayang ini, cuman penontonnya sedikit. Harusnya masyarakat umum mendengar bahwa jangan memilih karena uang. Lihat visi misi, kenali, pertama kenali, kedua pilih, baru selanjutnya kita kawal. Baik, terima kasih. Saya tekankan ulangi sekali lagi, ketika barisan dari paslon nomor urut 2 ini tertangkap misalnya atau diketahui melakukan money politik, apa yang akan dilakukan? Maka harus diproses secara hukum. Baik, terima kasih. Kita sudah dengar, maka kita sama-sama kawal untuk itu. Tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Kita juga telah kehadiran tokoh agama. Barangkali kita perlu juga untuk mendengar nasihat dan tausiah dari tokoh agama kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala ibni Abdillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa muwalah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, yang kami banggakan, tim ataupun keluarga besar daripada GMK, Generasi Muda Kreatif, yang telah mengundang kami, karena sejujurnya yang hadir di sini ataupun duduk di sini bukanlah kami, tapi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahyang, Bapak Haji Robiul Jayan. Dikarenakan ada satu hal yang tidak bisa, akhirnya diutuslah kami. Dengan kefakiran ilmu kami ini, mudah-mudahan semuanya dapat terangkum dengan baik. Kemudian yang kami hormati, di belakang kami ada Ayahanda Bando Amin, mantan Bupati 2 periode. Kemudian di sudut kanan juga itu ada kakanda kami Gusti, dan beliau juga mantan anggota legislatif yang terhormat. Kemudian para pembicara narasumber yang kita dengarkan tadi, dari pembicaraannya, dari inisiatifnya, semuanya sangat baik. Dan juga para generasi muda, penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan ini. Kami merangkum daripada sebuah pendapat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, wala takun kana abi walakin takun kan ha anada. Jadi jangan bilang ini bapakku, ini ayahku, ini orang tuaku, tapi inilah kami, anak generasi muda yang percaya, yang ingin bangkit, yang ingin membangun Kabupaten Kepahyang dengan baik. Oleh karenanya ada sebuah pepatah mengatakan al-ittihadu 'alan nafsi asasun najah. Jadi persatuan dan keharmonisan itu adalah pangkal daripada sebuah kesuksesan. Jadi kalau kita tengok tadi Grand Talk Show, Festival Pilkada Damai Kabupaten Kepahyang, apa sih sebenarnya langkah damai? Sebenarnya sangat gampang. Kalau tidak damai jangan ribut, selesai. Karena kalau kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya ayyakuna khairan minhum. Kalau kita tengok kini, khususnya kami di dalam Facebook, kami suka mengamati baik dari paslon 1, baik dari paslon 2, ternyata sudah mulai banyak perkataan-perkataan yang kurang bijak. Padahal Allah sudah mengingatkan, la yaskhar qaumun an qaumin.
Jangan saling olok mengolok, jangan saling tuduh menuduh, jangan saling umpat mengumpat. Paling baik kami, padahal jelas-jelas ahbib habibaka haunan ma asya yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asya yakuna habibaka yawman ma. Kalau kau cinta, kalau kau rindu kepada seseorang, jangan terlalu berlebihan, jangan kau tuhankan, jangan kau agung-agungkan, jelas. Dan begitu pula kalau seandainya kau benci pada seseorang, jangan terlalu berlebihan, karena suatu ketika dia akan menjadi kekasihmu. Kemudian kami di sini diutus dari Majelis Ulama Indonesia. Kami hanya membacakan karena kami khawatir kalau tidak kami dibacakan maka akan salah. Fatwa Majelis Ulama pada tahun 2009 pada halaman 867 menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat yang ideal. Yang kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah. Dan yang ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan. Yang keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, terpercaya, sidik, amanah, tabligh dan fatona, memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Dan yang terakhir, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4, atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Oleh karenanya kami menghimbau dalam pilkada damai ini, siapa layak jadi pemimpin? Ternyata seluruhnya layak, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya adalah layak untuk menjadi pemimpin, namun di hari akhir nanti kau akan dimintakan pertanggungjawaban sebuah kepemimpinanmu. Kami kutip dari Gus Fahmi bahwasanya pemimpin itu harus jujur. Kalau dia tidak sholat itu hubungannya dengan Allah. Tapi kalau tidak jujur maka berurusan langsung dengan rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada negeri kita ini. Lau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama. Apabila negeri kita ini, Kabupaten Kepayang ini beriman dan bertakwa, percaya atas kuasa Allah, maka Allah akan bukakan pintu langit, pintu bumi, rezeki, sehingga menjadikan kabupaten baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan suatu siraman rohaninya kepada kita, dan kemudian menggambarkan juga melalui fatwa ulama tadi, fatwa MUI, tentang bagaimana cara kita memimpin, cara memilih pemimpin kita yang ideal seperti itu. Baik, kita bergeser kepada sesi pemuda. Dari sisi paslon nomor urut 1, ya. Baik, terima kasih. Baik, panitia. Ya, ini satu sesi terakhir yang barangkali kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sisi paslon nomor urut 1 ada kaum muda juga yang berjuang. Namanya adalah para muda. Di sisi paslon nomor urut 2 ada juga Barada. Nah, kami ingin mendengar kepada kaum muda yang telah menentukan pilihannya, apa yang menjadi suatu alasan fundamental rekan-rekan semua untuk memilih setiap pasangan calon. Saya harap di bagian akhir ini tidak ada caci dan maki. Fokus kepada fastabiqul khairat, kalau kata Ustaz tadi seperti itu. Kepada kebaikan-kebaikan dari paslonnya gitu. Nah, tidak mencaci paslon yang lain. Kepada Barada barangkali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Barada, Barisan Muda Hidayat Nata. Yang paling membuat kami akhirnya bersikeras untuk tidak di garis tengah itu satu hal, membangun kesadaran
Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran berpolitik. Berpolitik yang sehat itu seperti apa? Karena periode sebelumnya kami juga tidak pernah melihat banyak pemuda yang terlibat dalam hal-hal politik. Di tahun ini kami Barada ambil sikap untuk ikut berpolitik. Bagaimana caranya berpolitik yang sehat? Memberikan edukasi politik terhadap kaum muda lainnya, tidak di kota tapi termasuk di desa-desa, agar para pemuda itu sadar berpolitik. Membangun kesadaran berpolitik itu perlu. Itu. Tolong kalau saya bicara, tolong hargai saya. Oke. Yang paling penting adalah bagaimana sekarang muda itu, saya bangun Barada. Ini bukan, kita tidak bicara politik uang. Yang kami bangun itu adalah bukan berdasarkan kepercayaan siapa calon pemimpin kita, tapi kita memberikan kepercayaan terhadap calon pemimpin kami. Kami yang memberikan kepercayaan terhadap Bapak Insinyur Hidayatullah dan Bapak Nata. Jadi pemuda yang kami bangun ini adalah yang punya kuasa, yang memberikan kepercayaan terhadap, bukan kita yang dipercaya untuk memenangkan sesuatu, tapi kita bangun bahwasanya kami itu memberi kepercayaan bahwasanya paslon kami mampu untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun kemarin-kemarin. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih kepada Barada. Kita beri tepuk tangan pada Barada ya. Sekarang kita persilakan juga kepada para muda dari paslon nomor 1 mengapa memilih paslon nomor 1 ini. Berdasarkan program kerja dan apapun itu. Kami mohon untuk disampaikan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya, rekan-rekan, senior, kakanda, adinda, dan lain-lainnya. Kenapa sih kami ingin bergabung di Para Muda? Para Muda ini hadir dengan bentuk namanya itu keresahan. Keresahan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kepayang, khususnya di anak muda, melihat tingkat jenuh atas pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang ada di Kabupaten Kepayang. Itu salah satu cikal bakal Para Muda itu terbentuk. Nah, saya tambahkan sedikit dengan garis latar belakang. Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, itu kita ini akan menghadapi namanya itu bonus demografi. Berarti anak muda ini disiapkan dari dini sampai tahun 2030 dengan usia produktif 15 sampai 24 tahun. Nah, dan sekarang apa sih langkah kita yang harus kita perbuat dengan umur kawan-kawan sekalian sebagai anak muda, anak milenial sekarang? Yaitu karya, bukan hanya sekedar cerita, omong belaka. Kita bukan berjanji, tapi kita akan memberikan bukti nantinya ke depan. Yang kami sandingkan adalah ada 8 program prioritas yang dibuat, yang telah dibentuk oleh tim kami terhadap pengembangan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepayang. Yang disinergikan juga nantinya ke depan, itu dikolaborasikan dengan program dari pemerintah Kabupaten Kepayang. Dan bakalan nantinya kami akan membuat satu grand epicentrum ke depan, yaitu anak muda itu akan membuat suatu wadah. Misalkan kita hobi di pendidikan, kesehatan, ekonomi, wirausaha. Tadi saya senang ada perwakilan dari HIPMI, ada juga mungkin dari pertanian. Kita buat suatu epicentrum, itu program dari kami ke depan, yang bakalan nantinya anak muda itu di situ tempatnya, wadahnya. Dan sebagai dewan pakar. Jadi kita kolaborasi antar generasi, generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Itu yang kita butuhkan. Nah, dan oleh sebab itu makanya kami akan membuat suatu pengembangan sekaligus pemberdayaan yang kita khususkan di bidang anak muda, karena temanya anak muda. Agar nantinya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepayang ini, orang hebat itu di luar itu tidak dianggap. Kita berdayakan, kita bawa ke sini, kita ajarkan, kita kasihnya ruang. Jadi pertanyaan sekarang, apakah ada ruang itu ada selama ini? Kan tidak ada. Ini kenapa kami membuat satu program yang bakal nantinya program itu akan kita selaraskan dengan pemerintah. Jadi anak muda nanti tugasnya itu bukan hanya sekedar penonton. Ya, bukan hanya sekedar penonton, tapi pengawal. Kita banyak himpunan pengusaha muda Indonesia, organisasi kemasyarakatan, LSM, LPM, apakah itu tidak diberdayakan? Dan biasanya itu anak muda yang mengisinya. Kalau kita tidak melihat ruang itu, ya 10 tahun ataupun 20 tahun lagi ke depan, bonus demografi Kepayang kita bisa dibilang anak-anak muda itu menurun. Ini harus kita lompat. Berarti ini langkah kami ke depan, dan selanjutnya insya Allah apabila
tim kami menang, kami akan menepati janji kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, sangat bersemangat sekali. Berikan tepuk tangan untuk para muda. Baik, untuk sesi terakhir ada swing voters. Nah, ada pemuda-pemuda yang masih netral, menentukan pilihannya selama 21 hari lagi. Untuk kawan-kawan aktivis muda Kepayang, dipersilahkan juga untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mungkin para kakanda, ayah anda, adinda dan semua kawan-kawan seperjuangan di sini. Saya di sini mewakili kawan-kawan dari aktivis muda Kepahyang yang konsennya di bidang pendidikan dan literasi. Kami di sini berkecimpung dalam bidang membaca, menulis dan mengajar. Artinya itu, saya mengawal bagaimana agar budaya literasi di Kabupaten Kepahyang ini meningkat, begitupun dengan pendidikan. Sebelum saya kasih pandangan tentang pemuda, saya minta sampaikan dulu pesan kepada paslon yang nanti terpilih agar memperhatikan bagaimana pendidikan. Tadi saya lihat bagaimana penyampaian dari paslon 1 maupun paslon 2 itu orientasi pendidikan tentang peningkatan SDM ya. Oke, mungkin SDM kita yang sudah bagus kita tingkatkan lagi. Tapi jangan sampai kita lupa untuk memperhatikan kawan-kawan bagaimana tentang masih banyaknya siswa yang putus sekolah. Di Indonesia ini sendiri total siswa yang putus sekolah itu sekitar 4,3 juta siswa. Sementara di Kabupaten Kepahyang ada 1056 siswa yang putus sekolah. Usia produktif sekitar 15 sampai 16 tahun. Saya rasa itu adalah tugas dari paslon 1 maupun paslon 2 yang terpilih nanti agar bagaimana menjamin pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus Kabupaten Kepahyang. Terus juga saya harap semoga kita tidak mengkhianati amanat konstitusi berupa Undang-Undang Dasar di pasal 31 ayat 4 yang mana bahwasannya 20% anggaran dari APBN, APBD itu dialokasikan untuk pendidikan. Artinya kita minta ada wujud nyata, wujud konkret dari APBN itu maupun APBD tersebut. Terus juga angka kekerasan terhadap anak. Kabupaten Kepahyang dan Kota Bengkulu adalah penyumbang tertinggi untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sementara kurun waktu Januari 2020 sampai Mei 2020, Kabupaten Kepahyang meningkat sampai 27 kasus kekerasan terhadap anak. Terus juga yang kami harapkan adalah bagaimana kita mengawasi tentang 3 hal itu dulu yang substansi. Bagaimana kita meningkatkan budaya membaca, menulis, bagaimana kita menjamin pendidikan bagi anak-anak muda di Kabupaten Kepahyang, dan juga tentang bagaimana kita mengawal agar anak-anak ini tidak mendapatkan kekerasan, baik kekerasan dari hal-hal yang sebenarnya tidak mereka dapatkan seperti itu. Terus berkenaan dengan kawan-kawan Barada dan para muda, saya sangat menghormati, saya sangat mengapresiasi ketika memang ada anak-anak muda yang ingin turut serta dalam berpolitik, saya sangat menghargai hal itu. Cuman hargai juga kawan-kawan yang ketika memang ingin memilih jalan tengah kayak gitu kan. Artinya kami sebagai pemuda yang mungkin tidak ikut dalam paslon 1, paslon 2, kami tetap akan mengawal bagaimana nanti kebijakan pemerintah Kabupaten Kepahyang ini selama 5 tahun ke depan. Kalau boleh saya mengutip katanya Sohogi, kita tidak boleh menerima nasib buruk. Kalau kita pengen hidup bebas, maka kita melawan. Terus yang terakhir, 2 calon ini adalah paslon terbaik yang ada di Kabupaten Kepahyang. Tidak usah kita hina, tidak usah kita caci, toh sampilkan saja apa yang bisa ditampilkan. Rakyat cerdas bisa memilih. Dan teruntuk kawan-kawan nanti yang sekarang ada para muda, Barada, kalau seandainya nanti kawan-kawan berhasil mengantarkan paslon yang kawan-kawan dukung duduk di pemerintahan Kepahyang, semoga kawan-kawan tidak mengkhianati perjuangan itu. Terakhir, kita punya perjuangan masing-masing. Ada perjuangan di jalan sunyi, ada perjuangan di jalan riuh, dan ada berjuang dari dalam dan berjuang dari luar. Nafas mana yang paling harum? Kawan-kawan lah yang akan menjawab. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada aktivis muda Kepahyang. Maka hampir berakhir pula agenda kita. Siapapun yang menang, paslon nomor urut 1 ataupun paslon nomor urut 2, maka kita pemuda dan kemudian seluruh masyarakat Kepahyang untuk bagaimana kita mengawal ini sampai benar-benar ini bukan saja menjadi suatu bualan saja. Ini menjadi suatu niat baik yang terwujud. Perlu kita ingatkan karena biasanya penguasa itu pelupa seperti itu. Perlu masyarakat untuk mengingatkan itu. Pada tanggal 9 Desember nanti, mari kita gantungkan harapan kepada pasangan calon yang betul-betul tidak hanya menjanjikan,
tetapi memperjuangkan apa yang telah menjadi suatu keresahan masyarakat Kepayang ke depan. Mari kita berpilkada, mari kita pilkada damai, dan kemudian pilkada damai bersama masyarakat yang cerdas. Mungkin itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.